tugas-tugas keagamaan, amal-amal saleh yang mesti dilakukan oleh orang yang berakal adalah perbuatan-perbuatan, bacaan-bacaan, tafakkur yang kita dituntut untuk melakukan itu. Nah, orang ini kada kau barar lagi tafakkur, kada sempat lagi menuntut ilmu, kada sempat lagi membaca wirid-wirid, kada sempat lagi membaca Quran sekian lembar sehari, kada sempat lagi berselawat sekian ratus, kada usah sekian ribu, kada sempat lagi silaturahmi karena banyaknya kesibukannya. Dan dia mengatakan, kaina aku sudah lapang bisain itu, ini lagi sibuk, lagi banyak urusan. Nah, bila mana demikian halnya, kita ini dianggap bodoh. Nah, di mana seginya kebodohan kita? Bodohnya itu yang pertama adalah dia mengutamakan dunia dari akhirat. Waktu yang mestinya 4 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat, dibaliknya. 12 jam untuk dunia, cuma 4 jam untuk akhirat. Bisa kada sampai juga 4 jam. Nah, ini orang ngarannya mengutamakan dunia atas akhirat. Sedangkan akhirat itu tempat kembali dan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Watanuhul hakiki, tempat kita yang sebenarnya itu di akhirat, bukan di dunia ini. Dunia ini hanya perantauan kita untuk menuju akhirat. Dan kelemahan imannya dengan firman Tuhan, wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu ya Tuhan lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Wal aqil, orang yang berakal, menja'alad dunya mazra'atan hasanah lil akhirah, orang yang berakal itu orang yang menjadikan dunia tempat bercucuk tanam yang baik bagi akhirat. Wal aqil menja'ala aktsara awqatihi lil akhirah, orang yang berakal, orang yang menjadikan sebagian besar waktunya untuk akhirat. Nah, di situ kebodohan yang pertama. Dia lebih mengutamakan dunia dari akhirat. Makanya ingat tadi, kainagin dulu urusan akhirat tuh. Ini masih banyak kesibukan lagi, kaina ada aja saatnya. Nah, ini kebodohannya pertama, berarti dia mengutamakan dunia atas akhirat. Yang kedua kebodohannya itu adalah menunda kepada waktu yang lapang, yang terkadang dia tidak sampai kepada waktu yang lapang itu, dijemput oleh kematian. Nah, kadang-kadang kada sampat lapang matinya, jantung mendadak mati kecelakaan kendaraan. Padahal ini sudah punya anak, kaina mun sudah lapang, kaina ayo beribadah. Nah, belum sampainya lapang sudah dijemput oleh maut. Satu, au yazdadu syughluhu, atau siapa tahu kesibukannya bertambah terus. Kayaknya hanya bila lapang, kayaknya hanya bujur-bujur beribadah. Kenyataannya bertambah terus kesibukan nih, selalu bertambah. Tahu lah kita kada tahu. Nah, akan datang bisa lebih sibuk pada hari ini kada tahu. Lianna asgharad dunya yatada'a ba'daha ila ba'din, karena kesibukan dunia ini selalu membawa kepada kesibukan yang lain. Aw ya'tariduhul marad wa la yastati'u bihil amal, atau di tengah jalan dia datang penyakit, kada bisa lagi beramal. Kainagin beramal dulu. Stroke, kawala lagi beramal, kada kawal lagi berjalan, kada kawal lagi nuntut ilmu. Stroke sudah di kursi roda. Nah, maka bila mana orang ini seperti keadaan demikian, sakitnya orang ini, kada beramalnya orang ini sia-sia. Lain jika orang ini pak amal dahulu, ngapa ibadat, ibadatunya garing, begitu garing kada kau lagi beramal, tetap ditulis Tuhan terus. Nah, nyobaannya karena garing dulu pak amal orangnya. Amun dahulu kada pak amal, garing, nah kayaknya aku mensihat beramal ya Tuhan lawasnya ikan sihat kada beramal-amal. Nawabil hadis, disebutkan dalam hadis, in aktsara syahi ahlin nar minat taswib, bahwasanya kebanyakan teriakan orang neraka itu akibat menunda-nunda tadi. Kaina hanya dulu tobat. Nah, dua sudah kebodohannya. Asalis, yang ketiga kebodohannya itu qad yafrugu minal asghar wa qad da'ufat niyyatuhu wa himmatuhu li sababin minal asbab.
Bisa-bisanya waktu nang jaranya bila lapang kena beramal. Ada waktu lapang. Siapa tahu niatnya sudah lemah, himmahnya sudah lemah. Banyaknya orang nang lapang kada beramal. Banyak. Megawi kada, apa kada, duduk pada kakaruan. Pada beramal kada juga. Kenapa? Ini niatnya sudah lemah. Karena ada sebab-sebab lain. Apa sebabnya dahulu? Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila perkataan-perkataan para aulia, sabda-sabda Rasul, firman-firman Allah yang menyuruh kita bangkit untuk beribadah kepada Allah mengetuk hati kita, tapi kita kada mahirani. Mendengarnya sudah bisa. Kayaknya mendengar pulang arahan-arahan agama nih, kada mahirani pulang. Nah, akhirnya orang ini bisa ditutup oleh Allah, hatinya dikunci sama sekali. Nah itu, jadi lemah niatnya. Nah, Allah itu bila mana mengetuk hati kita untuk beribadah, mesti disambut walaupun sedikit. Ada kita mendengar hadis Nabi, masuk ke dalam hati kita bahwa membaca salawat itu baik. Itu ngarannya ilham Allah kepada hati kita. Salawat itu baik. Nah, terima 3 kali barang bersalawat, tanda kita menerima pemberian Allah ini. Bila kita kada hiraukan itu, kayaknya kada datang lagi mau hidayah seperti itu. Nah, jadi 3 macam itulah dianggap bodoh tadinya. Orang menunda-nunda amal itu karena 3 macam tadi dianggap bodoh. 1, mengutamakan dunia daripada akhirat, padahal Tuhan sudah jelas mengatakan akhirat lebih baik. Yang kedua, menunda-nunda amal itu padahal kada tahu, barangkali kita mati sebelumnya, barangkali garing, barangkali kada ada lagi waktunya. Yang ketiga, barangkali kaina itu lemah niatnya.